Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pernah merasa sendirian atau lelah menghadapi hidup? Buku Kamu Gak Sendiri karya Syahid Muhammad hadir seperti pelukan hangat yang menenangkan. Di video ini saya akan membahas tentang identitas buku, ringkasan, analisis, dan refleksi saya setelah membacanya. Yuk kita mulai. Pelukan kata kamu tidak sendiri. Presensi Fauzan Abdurrahman. Pendahuluan. Buku ini dipilih karena temanya sangat dekat dengan kehidupan anak muda masa kini. Banyak orang yang sering merasa kesepian, kehilangan arah, bahkan terjebak dalam rasa tidak berdaya. Lewat buku Kamu Gak Sendiri, Syahid Muhammad mencoba menyampaikan pesan sederhana namun penting, bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar sendirian dalam menghadapi hidup. Isu sentral yang dibawa adalah tentang kesehatan mental, penerimaan diri, serta keberanian untuk mengakui rasa sakit. Penulis ingin pembaca agar sadar bahwa menangis, merasa lemah, atau berhenti sejenak bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan manusia. Ringkasan. Isi buku ini berupa kumpulan tulisan reflektif, prosa pendek, dan catatan harian yang lahir dari pengalaman pribadi penulis. Tidak ada alur cerita yang mengikat sehingga pembaca bisa membaca dari bab mana saja. Salah satu pesan yang paling kuat adalah hal itu membuatku tumbuh dengan banyak pertanyaan tentang kelayakan diri. Aku membenci diriku sendiri dulu. Muhammad tahun 2019 halaman 14. Kemudian analisis dari gaya bahasa. Penulis menggunakan diksi yang ringan, mudah dipahami, dan emosional. Ia tidak menggunakan teori psikologi yang rumit, melainkan menulis dengan bahasa sehari-hari yang jujur. Struktur bab yang terpisah menjadi kelebihan tersendiri karena pembaca bisa memilih bagian yang paling sesuai dengan kondisi hatinya. Dari sisi ekstrinsik, pengalaman pribadi penulis memberi suasana otentik sehingga tulisan terasa tulus dan nyata. Secara keseluruhan, buku ini lebih menekankan pada sisi emosional dan refleksi. Ia berfungsi sebagai teman bicara bagi pembaca, bukan sebagai panduan praktis dengan langkah-langkah teknis. Evaluasi. Kalau kita menilai secara jujur, buku Kamu Gak Sendiri punya banyak sisi menarik sekaligus beberapa hal yang terasa kurang. Kelebihannya, bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna. Pembaca serasa diajak ngobrol santai dengan seorang teman, bukan sedang digurui. Selain itu, buku ini syarat dengan kalimat reflektif yang bisa jadi pengingat sehari-hari. Tema yang diangkat juga sangat relevan dengan kehidupan anak muda, terutama yang sedang menghadapi kesepian atau tekanan batin. Ditambah lagi, format tulisan pendek membuat buku ini bisa dibaca kapanpun, bahkan saat waktu luang yang singkat. Namun, tentu ada beberapa kekurangan. Beberapa isi terasa agak berulang karena topiknya mirip-mirip. Akibatnya, bagi sebagian pembaca bisa muncul rasa bosan, lalu isi buku lebih condong memberi penguatan emosional daripada solusi nyata, yaitu refleksi dan kesimpulan. Secara pribadi, membaca buku Kamu Gak Sendiri terasa seperti mendapatkan pelukan hangat. Buku ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah, tetapi menghadirkan keberanian untuk mengakui rasa sakit dan menerima bahwa kita boleh rapuh. Atau siapapun yang sedang merasa lelah dengan hidup, kalau kamu mencari bacaan yang penuh teori motivasi, mungkin buku ini pilihan tepat. Tapi jika kamu ingin buku yang bisa menemanimu dalam sepi dengan kata-kata yang menenangkan, maka buku ini adalah jawabannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.